Mohon izin saya melepas ini ya, karena banyak bicara. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahilladzi la yadurru ma'asmihi syai'un fil ardi wala bis sama'i wa huwas samiul alim. Bismillahi tawakkaltu 'ala Allahi la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Bismillahi la haula wala quwwata illa billah. Bismillahi rabbi Allah hasbi Allah tawakkaltu 'ala Allah qasamtu billah fawatu amrina ila Allah masya Allah la quwwata illa billah. Bismillahi walhamdulillah wal khairu wa syarru bi masyiatillah. Bismillah azallah, bismillah jallallah, bismillah tahasamna billah, bismillah tawakkalna billah, bismillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah wa syukurillah ala nikmatillah wassalatu wassalamu ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'du. Ya ibadallah, usikum wa nafsi bitaqwallah, faqad fazal muttaqun, faqad fazal man ittaqa wa khaba man ghawa. Amma ba'du, ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Pertama dan utama, jazakumullah khairul jazak. Setelah bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Nabi, terima kasih. Semoga Allah membalas dengan balasan yang berlipat ganda, khairul jazak, dengan sebaik-baik balasan kepada seluruh DKM Masjid Al-Hakim, semua pengurus, pengajar, guru, imam yang mengizinkan Al-Fakir. Dan alhamdulillah, kita jangan putus ngaji sejarah Bapak Ibu sekalian. Jangan putus Pak, beneran. Saya keliling seluruh Indonesia, ngiris hati, beneran Pak. Ini curhatan dulu sebelum mulai ini. Ada dua cara menghancurkan satu bangsa. Yang pertama, putuskan mata rantai dengan sejarahnya, putuskan dengan para pahlawannya, selesai itu bangsa Pak, beneran. Kemarin tadi malam sampai jam 11 masih di sebuah kampung di Bojong, nggak jauh dari Jakarta, yang banyak ngaji depan anak-anak. Saya minta mereka nyanyi lagu 17 Agustus tahun 45, itulah hari. Kagak hafal Pak, kagak hafal. Coba, jangan-jangan di rumah kita nggak hafal lagi. Ya Allah ya Rabbi, apa nggak khawatir Pak? Khawatir mestinya Pak. Coba nyanyi lagu Garuda Pancasila, anak-anak kita bisa nggak? Dulu zaman kita masih kecil kan belum boleh pulang sekolah sebelum nyanyi begitu kan. Duduk yang rapi. Siapa yang paling rapi dipanggil nyanyi lagu wajib pulang gitu kan. Sekarang kagak Pak. Apa nggak khawatir dengan keadaan begini Bapak Ibu sekalian? Khawatirlah. Negara Indonesia adalah yang tersisa di Nusantara selain Brunei dan Malaysia. Malaysia udah paru-paru dah. Malaysia udah paru-paru. Indonesia masih tidak. Ya masih tidak. Dan Brunei masih tidak. Tinggal dua. Jangan lupa Bapak Ibu sekalian, di tahun 1200 ada kerajaan Islam yang sangat besar, namanya Kerajaan Islam Tamasek. Nama rajanya Sultan Iskandar Shah. Mata uangnya dinar dirham. Bahasa hari-harinya bahasa Arab. Ulama-ulama besar lahir di sana. Sekarang mana Kerajaan Tamasek? Sisanya apa sisanya? Habis tinggal apa? Singapura. Sah. Bergerak sedikit ke kanan ada Kerajaan Islam Champa. Kerajaan Islam Champa ini luar biasa, zaman itu melahirkan ulama-ulama besar, 100% Muslim. Bahkan Syekh Murad datang ke Indonesia, ya belum ada ya, datang ke Nusantara, ya, itu untuk ngajarin Islam. Dan Syekh Murad tiba di Tangerang, dan sampai sekarang masih ada pesantren Syekh Murad di Tangerang.
Sekarang mana kerajaan Sampang? Tuh Kamboja, Laos, 1300. Nama sultannya Sultan Zainal Abidin. Mana ada lagi kerajaan Sampang? Nggak ada. Sedikit ke kanan ada kerajaan Islam Rohingya dan Rohaya. Sekarang kerajaan Islam itu dulu Masya Allah 100% Muslim, zuriyah Rasulullah SAW yang dakwah di sana. Nama rajanya Sultan Sulaiman Shah. Kerajaan Rohingya dan Rohaya. Sekarang mana kerajaan itu? Tuh Myanmar. Habis umat Islam dibunuh di sana. Turun sedikit ada kerajaan Islam komplek. Kerajaan Islam Patani, Pattaya, kerajaan Islam Yalan, Narasiwa. Itu semuanya komplek kerajaan Islam Darul Ma'arif. Islam 100%. Sekarang apa? Thailand. Al-Fakir sempat mengunjungi Patani. Allah ya Rabbi, sedih. Turun sedikit dari Patani yang fenomenal, kerajaan Islam Mindanao. Di mana itu? Sekarang Filipina. Sultan Syarif Muhammad nama rajanya. Berdiri tahun 1515. Mana dia sekarang? Tinggal secuil yang disebut suku Moro. Ya padahal mereka suku asli di sana, yang kemudian sekarang dikejar-kejar sampai kemana? Sampai nggak ada. Padahal semuanya itu adalah cikal bakalnya. Yang mulia Guru Marzuki bin Mirsad, ulama besar, gurunya para guru di Betawi, itu masih keturunan dari kerajaan Patani, Raja Patani Thailand. Coba lihat, sekarang kemana mereka semua? Sedih Pak beneran. Jazakumullah, terima kasih Pak, terima kasih. Alhamdulillah. Bapak Ibu sekalian, ini mesti kita perhatiin. Harus kita menjadi waspada. Wajib Pak. Karena itu saya mengkhususkan diri soal sejarah, cerita kemana-mana soal sejarah, masuk desa, keluar desa mencari jejak-jejak sejarah. Kemarin belum lama pulang dari kerajaan Siak Sri Indrapura. Tinggal berapa ya Allah? Baru minggu lalu di Jambi, ya, kemudian sebelumnya lagi setelah di Jambi masuk ke Medan, ke atas saya ke kerajaan Padang Tebing Tinggi. Dulu di situ ada kerajaan namanya Sri Sultan Baginda Umar. Sekarang ya Allah, Al-Fakir sempat berfoto di tempat istananya, 11 hektar pada zaman itu. Sekarang tinggal 600 meter. Apa enggak? Bagaimana kerajaan kita? Sedih enggak lihatnya begitu? Masih mending kalau umpamanya yang punyanya punya orang Islam juga. Dari 11 hektar tanah kerajaan, sekarang 600 meteran doang, sisanya punya siapa? 0,2, termasuk angka 0,24, 0,24, nggak sampai 1% ya. 0,24 orang kaya di Indonesia menguasai 74% tanah di Indonesia. Data fakta 0,24, nggak sampai 1% itu orang kaya di Indonesia menguasai 74% seluruh tanah di Indonesia. Jadi kita ini numpang kayaknya sekarang. Bapak Ibu sekalian, saya ngomong begini apa nggak ada resikonya? Gede resikonya buat saya pribadi gede. Tapi biarin. Kenapa? Agar mata kita terbuka lebar, Bapak Ibu sekalian. Bapak Yusril Iza Mahendra pernah melakukan studi kenapa Pakistan itu pelan-pelan hancur, dan itu menjadi studi doktoralnya dia. Ternyata yang membuat Pakistan hancur berantakan itu yang menguasai seluruh Pakistan itu cuma 5%. 5% orang kaya di Pakistan menguasai 90% tanah di Pakistan. Sehingga pemerintahnya nggak bisa berbuat apa-apa, disetir sama yang 5%. Kita 0,24, 0,24%, nggak sampai 1%, nggak sampai setengah, 0,24, menguasai 74% tanah di Indonesia. Inna lillahi wa inna ilaihi
Wajib. Jadi mesti bagaimana dong? Mesti minum dulu daripada stres, Pak. Bagi-bagi stres kenapa? Ngapain mikirin ke situ? Lo memang mesti dipikirkan. Hati-hati. Ada orang yang berkata begitu pada saya. Memang mesti dipikirkan. Emang kenapa? Emang ini amanah dari Allah Subhanahu wa taala. Seorang menteri yang luar biasa. Luar biasa menteri ini. Salah satu idola saya di zaman pemerintahan Ibu Megawati Soekarno Putri. Dia Menko Perekonomian pada zaman itu. Siapa lagi kalau bukan Bapak Kwi Kian Gi. Bapak Kwi Kian Gi berkata, Indonesia sial-sialnya negara terkaya nomor 1 di dunia. Sampai kapan? Sampai sekarang masih ada. Kalaupun tidak, mungkin nomor 2. Beliau bisa berkata demikian karena beliau punya data, punya fakta, punya angka. Bahwa kekayaan bukan diukur dari karena dia orang cerdas, luar biasa dan jujur dan hebat. Bapak Kwi Kian Gi, beliau menerjemahkan gross domestic product itu kayak apa, beliau menerjemahkan pendapatan per kapita kayak apa, sebuah angka yang membuat kita di dunia bobokan dan dibodohkan dengan angka-angka demikian. Padahal kalau mengukur itu adalah hitung kekayaan yang sebenarnya. Berapa negara itu punya sumber daya, berapa punya minyak, berapa punya emas, timah, bauksit dan segalanya. Maka kalau di ranking Indonesia jatuh ranking pertama di dunia, kata beliau. Kalau apalagi kita cadangan emas baru sedikit itu yang diambil sama Freeport itu secuil dan membuat Amerika nomor 2 terkaya di Indonesia setelah Indonesia. Tapi yang di bawah Tolikara, yang di bawah tanah Papua masih lebih banyak yang unlimited resources. Belum lagi cadangan minyak yang 97 miliar barel. Satu blok gas alam Natuna itu punya kapasitas 2,3 juta kubik apa itu? Kaki kubik yang cukup untuk memberi makan orang Indonesia selama 42 tahun. Satu blok Natuna. Wallahu a'lam bishawab. Kalau dia nyap-nyap ke situ, balik lagi ke topik utama. Hadirin yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, inilah pentingnya mengkaji Indonesia agar kita punya kepedulian yang besar. Ala kulli hal, kemudian semua kerajaan-kerajaan itu, saya baru buka catatan, ternyata Yahudi udah lewat. Ya, saya baru buka catatan, ternyata pengajian di sini jangan putus, Pak. Ini kan berseri. Kalau lupa, kebanyakan lupa ya kan, kita jarang ketemu akhirnya gitu ya. Saya harus sampaikan dulu. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagaimana sering kita kupas ya, bahwa kerajaan awal Indonesia masuknya adalah periode sahabat Nabi. Hanya belum bentuk kerajaan ya, berupa masuknya ke pertama kali 635. Dulu saya pernah katakan 625, saya juga mencatat apa yang saya sampaikan, saya ralat, ya saya koreksi. 635. Itulah keluarga Ibn Mas'ud yang tiba di Ta'ji. Ta'ji itu kalau kita bilang Aceh. Masuk di sana dan kemudian berkembangnya kemudian tahun 770 berdiri kerajaan Jumpa di Aceh. Nama rajanya Sahrian Shah Salman Al-Farisi. Kalau kita kupas lebih dalam lagi, di sana terjadi peperangan internal yang membuat kerajaan Jumpa tumbang pada tahun 805 dari tahun 770. Nah, di Tenggarai, maaf ya, nggak enak nih ngomongin, tapi mesti ngomongin sejarah, mesti jujur. Dampak daripada Syiah dan Sunni. Namun akhirnya berhasil menyatu lagi dengan berdiri kerajaan Perlak di Aceh Timur tahun 840. Nah, mulailah orang-orang Sunni, yaitu Sayyid Muhammad Abdul Aziz Shah min zuriyah Rasulullah SAW yang menjadi raja pertama kali. Coba lihat, raja yang pertama itu Salman Al-Farisi, kemudian ada raja lagi Sayyid Muhammad, kalau kita bilang sultan lah ya. Tahun 840, tahun 1041 berdiri lagi kerajaan Tidore. Ini lihat, saya mau ceritakan Indonesia ya, karena saya lihat ternyata catatan udah sampai ke sini ya. Yaitu Kepulauan Maluku dengan
rajanya Sultan Muhammad Naqid. Dan kemudian Ternate 1200 dengan Sultan Babullah gitu ya. Kita tahu dari bandaranya. Kemudian kembali dari Ternate tidurnya balik lagi ke Aceh, berdiri Samudra Pasai dengan runtuhnya kerajaan apa tadi? Perak dan Jumpa ya. Kalau Campa di atas Kamboja itu ya. Lalu kemudian Sumawe kita kenal nama rajanya Sultan Malik Al-Saleh. Kemudian kembali lagi ke kerajaan Gua Talo, sangat terkenal rajanya, ayam jantan dari timur Sultan Hasanuddin ya. Dan kemudian 1300 berdiri lagi kerajaan Kutai. Kutai ini Sri Sultan Muhammad Idris nama sultannya ya. Kita bingung ya, kok jadi begini ya, kemana tuh mereka semua keturunan-keturunan itu ya. Dari Borneo kemudian berdiri lagi kerajaan Melaka, Sultan Mansur Shah terkenal sekali di Melaka, sekarang bagian daripada Malaysia. Kemudian berikutnya Cirebon ya. Kita kenal Sultan Syarif Hidayatullah ya. Dan kemudian berdiri kerajaan Demak ya, ini terkenal Sultan Raden Patah, Sultan Trenggono dan seterusnya. Semua artefak-artefak itu masih ada. Kerajaan yang tadi Samudra Pasai runtuh, kemudian tak lama beberapa tahun kemudian berdiri kerajaan Aceh. Nah, Sultan Ali Mughayasah dan Sultan yang sekarang nama ininya Sultan Iskandar Muda. Ya. Dan kemudian lari ke Nusa Tenggara Barat, kerajaan setelah perang min zuriyah Rasulullah Sultan Sayyid Zulkarnain begitu. Ya. Lalu kemudian Banjar, ya Banjar, Martapura letaknya Kalimantan Selatan, Sultan Musta'in Billah. Gitu ya. Kalau marhum ibu saya, kakeknya, jadi kakek saya, jadi orang tua daripada ibu saya berasal dari Banjarmasin ya. Itu ya, kalau lihat foto-fotonya itu naik kuda di Banjarmasin, gagah sekali begitu ya. Ya Allah ya Rabb. Kemudian Banten ya, karena kemarin kerajaan Pajang di Jawa Tengah, Surakarta, Sultan Hadiwijaya yang terkenal dengan cerita Jakatingkir. Lalu kemudian Mataram masih di Jogja, Sultan Agung ke Bima, supaya cepat ya bahasanya. Nusa Tenggara Barat, Sultan Muhammad Salahuddin. Lalu kemudian ini ada miss sedikit, lalu ke Pajang dulu, baru kemudian pecah antara menjadi kerajaan Delhi di Medan ya. Sumatera Utara, Sultan Ma'mun Al-Rashid. Jadi jangan lagi dibilang tanah Batak ya, tanah Melayu, karena seluruhnya Melayu. Kalau tanah Batak di Karo gitu ya. Ntar si Singamangaraja yang artefaknya kita tahu bahwa beliau memiliki stempel bertuliskan La ilaha illallah ya. Tanah Batak ada di Karo, kalau di Medan tanah Melayu begitu kalau kata orang Medannya ya. Saya cuma menyebutkan apa kata orang Medan. Dan kemudian nanti bersatu semua di tanggal 28 Oktober sampai ke situ kita cerita. Lalu kemudian berdiri Siak Sri Indrapura di Riau, Sultan Abdul Jalil. Itu udah tahun 1700. Baru kemudian dahsyat ini, Palembang berdiri dengan rajanya Sultan Mahmud Badaruddin. Namanya sebelum Palembang apa? Darussalam. Darussalam. Lalu kemudian Pontianak didirikan oleh Sultan Syarif Mahmud Al-Gadri yang sangat fenomenal, yang keturunannya kemudian membuat apa? Lambang negara kita, yaitu burung Garuda. Kemudian Jambi, bandaranya namanya apa? Itu nama rajanya, Sultan Toha, Sultan Taha ya. Dan seterusnya. Ini penting saya sampaikan, di antara semua nama raja-raja itu ada gak yang nama rajanya Cingkuantai? Ada gak? Hah? Nggak ada ya. Kan semuanya keturunan Rasulullah ya. Nanti kalau cerita lanjut ini Wali Songo. Wali Songo di tengah kerajaan-kerajaan itu, Wali Songo tidak ada yang jadi raja kan ya? Nggak ada ya? Nggak ada. Itulah yang mesti kita pelajari. Seorang yang luar biasa. Ini hubungannya dengan Nabi Sulaiman, dengan raja dan nabi. Allahu Akbar walillahil haq. Sekarang kita pakai ayat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Ayuhan nas, inna khalaqnakum min dzakari wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabailan lita'arafu. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Wa qala aidan ibadallah. Sering khatib bilang begitu. Ayatnya mulainya berikutnya. Innallaha ya'muru bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi. Ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Wa dzikrullahi akbar, tambahin dengan kalimat-kalimat demikian. Hadirin, apa makna dari kedua ayat yang Al-Fakir sampaikan? Bahwa Allah Subhanahu wa taala menciptakan laki-laki dan perempuan, dan darinya berlahirlah bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Dan bersuku-suku berbangsa-bangsa tadi saya sampaikan di Indonesia semuanya, mulai dari belum ada Indonesia yaitu bernama Nusantara, negeri yang sangat terkenal di zaman tabi'in dengan disebut negeri Fawqal Ma'. Dalam buku ini saya tulis sampai sangat diminati oleh kerajaan yang sangat besar pada waktu 1300, yaitu kerajaan Mongol. Dengan pasukan Mongolnya yang sangat terkenal, sangat ditakuti, sempat datang ke Indonesia dan hancur Mongol gara-gara Sultan Raden Wijaya. Subhanallah ya. Datang di zaman Kertanegara, diusir sambil dipotong kupingnya. Padahal nggak ada yang berani dengan Mongol. Baru saja menaklukkan Irak. Kalau saya bilang Irak sekarang biar gampang ya, belum ada Irak waktu itu ya. Habis menaklukkan kota Baghdad, habis menaklukkan Khilafah Islamiyah, hancur lebur berantakan, sampai tulang-tulang orang Islam pada zaman itu ditaruh sampai nyebrang ke sungai dengan menggunakan tulang-tulang belulang dan buku-buku umat Islam pada waktu itu. Hancur berantakan. Dan kerajaan Islam, Khalifah Islam yang sangat kuat di zaman itu hancur lebur. Nggak ada perlawanan sedikit pun. Ya, kenapa? Karena sebagian daripada ulamanya digaji sama Kubilai Khan, sama Genghis Khan. Coba, jadi melemahkan ya. Jadi akhirnya tertipu dia ya. Tertipu karena menganggap ini juga bagus, junjung dan sebagainya. Akhirnya alhamdulillah udah kita ceritain lengkap itu di sini ya. Sekarang kita mesti lewat, kalau enggak maju-maju ya. Nah, hadirin sekalian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maaf agak lengkap sedikit. Allah yang menciptakan bersuku-suku dan berbangsa-bangsa. Inna akramakum 'indallahi atqakum. Yang paling mulia, yang paling bertakwa di sisi Allah. Nah, mereka mencari ketakwaan itu. Mereka adalah bagian dari dakwah Rasulullah SAW dan para sahabatnya. Negeri Indonesia sangat terkenal zaman itu dengan disebut Fawqal Ma'. Zaman para tabi'in wa tabi'in Fawqal Ma'. Kalau kita buka kitab-kitab klasik, Fawqal Ma' yang dimaksud adalah sebuah negeri yang fauq, di atas, ma' itu air. Jadi negeri di atasnya itu banyak air, maksudnya pulau begitu loh. Dan itulah yang diterjemahkan sebagai di antara pulau Nusantara. Itulah negeri kita. Di antara semua kemudian itu, maka tahun dan kemudian kerajaan yang tadi saya bacakan, alhamdulillah, jazakumullah, terima kasih. Yang sisa-sisa kerajaannya itu pada waktu itu masih berjaya, masih hebat, masih kuat. Terima kasih. Sampai 99% Muslim di zaman itu. Bahkan kita ingat sensus di zaman Bung Karno dan kemudian peralihan Pak Harto, masih disebut Islam 97% di seluruh Indonesia. Silakan buka catatan sensus kalau saya salah. Namun sekarang kan miris hati kita. Sekarang kalau kita buka pemilikan data, dan ya Allah, la haula wala quwata illa billah, sedih hati kita. Ya, ini bukan ceramah yang menebar kebencian, bukan, menebar keprihatinan agar kita buka dan tersadar bahwa inilah yang terjadi, begitu loh. Dan ini bukan permusuhan, cuman kita harus mengaku kalah dalam kepemilikan. Kenapa? Karena kita salah taruh duit di bank. Itu dia, Pak. Salah taruh duit di bank. Dan masih demen
belanja yang bukan milik sendiri. Itu dia. Maaf beribu-ribu maaf, industri rokok adalah salah satu yang luar biasa. Sedikit saya menyimpang sedikit aja, karena penting data ini. Sehari 900 miliar lebih. Ini valid datanya, karena tahun 2001 Departemen Kesehatan mengeluarkan angka sehari bakar rokok bakar itu 605 miliar rupiah tahun 2001 sehari. Sekarang udah mencapai 900 miliar lebih sehari. Yang rokok siapa ya? Coba kita buka Google, orang pertama terkaya siapa? Pemilik apa? Nomor 2 siapa? Nomor 3 siapa? Nomor 4 siapa? Silahkan dibuka. Bapak Ibu sekalian, harus informasi sekarang terbuka. Dan kaya raya luar biasa, menguasai semua karena, maka sadarilah Bapak Ibu sekalian, hati-hati Bapak Ibu. Nauzubillah summa nauzubillah. Dan jangan lupa ayat yang saya bacakan tadi, ya. Apakah demikian keadaannya? Bagaimana keadaannya setelah terjadi itu kemudian? Ini kan cuplikan sedikit ya. Hati-hati, umat Islam ngumpulin duit setahun capek-capek melalui Basnas, Bazis, Lasnas, zakat, pajak, zakat, infak, sedekah. Setahun data yang masuk setahun ya 3,7 triliun setahun. Kalau pemilik rokok mengumpulkan 3,7 triliun cukup berapa? 4 hari. Dan kita bilang nggak apa-apa, bagaimana? Masih aja begitu? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Ini salah satu saya mau sampaikan agar terbuka mata lebar. Seorang sejarah ya. Jadi saya cerita soal sejarah. Nah hadirin yang bukan Allah Subhanahu Wa Taala, Fauqal Ma ini terkenal sekali. Dilirik oleh Genghis Khan, Kubilai Khan, mau masuk nggak berhasil. Dilirik oleh semua nggak berhasil karena ingin memiliki. Begitu. Zuriyah Rasulullah SAW meliriknya bukan untuk itu, meliriknya untuk menebarkan Islam. Maka pada tahun 635 tiba, dan Islamlah daerah Sibolga kalau kita sekarang. Namun sekarang sayang ya, Barus nama daerahnya, Barus. Kemudian masuk lagi Islam di Jawa Tengah melalui utusan Utsman bin Affan, Khalifah Rasulullah yang ketiga. Ya, maka kemudian berdirilah tuh ya kerajaan yang dipimpin oleh Ratu Sima dan anaknya Jaisima yang juga Muslim. Saya nggak ceritakan ini karena datanya sangat sedikit, tapi Buya Hamka mencantumkan itu terjadi pada tahun 646 ya. Yang saya cantumkan tadi pertama 770 kerajaan Jumpa. Dan kemudian masuk lagi di tahun 711 yaitu melalui kerajaan Sriwijaya. Saya nggak sebut karena masih Sriwijaya masih bukan. Ntar pada tahun 718 ketika rajanya Sri Indra Farman masuk Islam. Begitu. Nah, begitu juga sampai ke Wali Songo yang mulia. Pertama kali kita kenal namanya Maulana Malik Ibrahim. Dan kalau kita buka sejarah yang benar, jejak-jejak Wali Songo datang kemari pada waktu itu nggak lama setelah perang saudara, perang Tarekrik. Dan pada waktu itu yang dilakukan oleh yang mulia Maulana Malik Ibrahim yang kita kenal dengan Sunan Gresik bukan mengajar agama, bukan, tapi dia membangkitkan ekonomi. Sunan Gresik dikenal sebagai petani yang handal. Sunan Gresik dikenal sebagai orang yang mengajarkan irigasi bagi bangsa pada waktu itu. Sunan Gresik dikenal bagaimana cara bercocok tanam yang baik, dan umat Islam pada waktu itu masih sedikit dan mereka rata-rata dinamisme, animisme, pengaruh Hindu, Kutai Kartanegara, bukan Kutai yang Hindu, tapi Kutai yang abad ketiga, abad keempat, itu merupakan orang-orang yang kelaparan akibat perang yang berkepanjangan, perang bersaudara. Dan kenapa kita sampai perang saudara terus? Tidak lain tidak bukan karena terlalu banyaknya pengkhianat. Belanda datang ke Indonesia hanya 7 kapal, kadang bilang 9, bilang 7. Ya nggak ratusan lah begitu, nggak puluhan begitu. Dan hanya dipimpin oleh seorang kolonel, Cornelius de Houtman.
tapi kok hebatnya tuh bisa menguasai semua gitu loh. Ada apa yang terjadi? Bukan Belanda kuat, bukan Belanda hebat, bukan Belanda canggih, tapi kita gegaras pada waktu itu dari Belanda, sehingga yang kena duit dari Belanda jadi musuhan sama bangsanya sendiri. Saya ulangi, yang kena duit dari Belanda jadi musuhan dengan bangsanya sendiri. Sekali lagi, yang terima makan dan akhirnya menghamba kepada Belanda jadi musuhan dengan bangsanya sendiri. Kita lihat si Pitung. Siapa yang bilangin si Pitung yang nangkep? Orang-orang belum, gitu kan? Siapa yang bilangin dengan Belanda di mana tempat persembunyian Sabeni? Orang Tanah Abang. Siapa yang mau mengetahui, yang pemberitahuan di mana tempat persembunyian akhirnya ketangkap dengan Belanda, misalnya orang Kemayoran. Siapa yang memberitahukan dan menangkap dan akhirnya membunuh seorang pahlawan di Condet, namanya yang Tong Gendut atau Mat Gendut? Siapa? Orang Condet. Siapa yang memberitahukan itu? Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Itulah jemaah sekalian dimuliakan Allah, catatan sejarah yang sangat memilukan, catatan sejarah yang membuat kita prihatin. Dan di tengah keprihatinan itu, tiba-tiba Allah Subhanahu wa taala memberikan kesadaran, yaitu dengan berkumpulnya yang Jawa, yang Sumatera, yang Aceh, yang Medan, yang Batak, yang Papua, dan ternyata di dalamnya ada yang Arab yang merupakan keturunan. Mereka berkumpul semua. Tempat berkumpulnya di Jalan Keramat Raya pada tanggal 28 bulan Oktober tahun 1928. Apa yang mereka janjikan? Kami putra dan putri Indonesia mengaku bertanah air satu, tanah air Indonesia. Padahal belum ada Indonesianya. Tahun 45 secara resminya. Ini tahun 28 saya cerita. Mereka semua berkumpul dan berjanji, kami putra dan putri Indonesia mengaku berbangsa yang satu, bangsa Indonesia. Giliran bahasa nggak begitu kalimatnya. Kalimatnya yang ketiga adalah kami putra dan putri Indonesia menjunjung tinggi bahasa persatuan, karena nggak akan pernah bisa dipisah. Kalau orang Betawi ketemu Betawi mau kemana lo, begitu. Nggak bakal bisa dipisah. Orang Sunda ketemu orang Sunda, kumaha damang gitu. Nggak bakal bisa dipisah kayak gitu-gitu ya. Jadi menjunjung tinggi bahasa persatuan, bahasa Indonesia. Harusnya ini manusia-manusia yang sadar dan menggunakan otaknya dari situ, karena kakek kami pun hadir di situ. Dari situ kita tidak ada lagi yang manggil berkata Sunda, Jawa, nggak ada lagi mestinya yang sadar otaknya. Sunda, Jawa, Batak, Ambon, Papua, Cina, Arab, nggak ada lagi saudara. Walaupun yang belakangan saya sebut nggak ikut dalam, nggak ada yang Cina pada waktu itu ya, dan memilih sendiri sebagai eksklusif pada waktu itu. Ya. Nggak ada lagi kalimat seperti itu. Ini sih bangsa ini nggak bisa. Ini Dayak, ini Madura, ini nggak ada lagi Pak, nggak ada lagi. Karena kita sudah berjanji dari Aceh sampai Papua, dari Sabang sampai Merauke, berjajar pulau-pulau, sambung menyambung menjadi satu. Itulah. Ya udah, kenapa masih dibilang cebong kampret? Itu maknanya hari ini yang saya mau sampaikan. Kenapa masih dipisahin ini kodul, ini kadun? Kenapa masih dipisahin ini mantan 01, mantan 02? Kenapa harus dipisahkan ini Ahok, ini Anies? Itu yang saya mau sampaikan. Dari sejarah saya bawa sampai sangat memilukan hati. Ini yang membuat kita berpecah. Ini yang membuat kita lemah. Dan ada skenario yang sangat kuat untuk pecah belah ini. Saya pernah hadir dalam seminar yang disampaikan oleh Profesor Dr. Jeffrey Winter, staf Gedung Putih, yang menyatakan Indonesia akan menjadi 6 negara bagian. Bagian daripada skenario Gedung Putih Amerika. Silahkan cari bukunya, udah ada tuh di Gramedia, judulnya Jeffrey Winter. Cari di Gunung Agung, cari
Bahkan 6 negara bagian itu telah ada simbol-simbol benderanya. Negara Sumatera, negara Borneo, negara Celebes, negara East, Nusa Timur, Bali sendiri, dan Indonesia. Tinggal ujung kulon sampai Madura saja. Ini tesisnya Profesor Dr. Jeffrey Winter. Saya bawa dari sejarah, bahkan dari awal kalau Bapak Ibu mengikuti, dari zaman Nabi Ibrahim saya bawa. Jadi ini hampir-hampir sebuah, izinkan saya menyampaikan dengan berat sekali. Kaya-kayanya bakal kejadian. Anak cucu kita tidak menikmati indahnya alam Indonesia. Kaya-kayanya bakal kejadian. Kita adalah generasi yang menikmati ini semua, yang menikmati bersatunya 714 suku, yang menikmati bersatunya 630 bahasa, yang menikmati bersatunya 17.630 pulau, yang menikmati akur kompaknya 6 agama di Indonesia, yang menikmati indahnya Bhinneka Tunggal Ika. Saya baru pulang dari Malang, dan yang saya bicarakan itu NKRI harus harga mati. Ada orang di luar demo usir Haikal, NKRI harga mati. Kan gak ada pikirannya. Emang aku ngomong NKRI harus dipecah? Karena kita ngomongin begini, jejak digital kita kan ketahuan. Tapi ternyata itu saya lihat di sosial media baru belakangan, karena pada waktunya nggak ada yang demikian. Saya baru lihat di sosial media. Loh, kok ada di sosial media kayak begini? Padahal waktu di sana tidak ada. Ya, ada 6 titik di Malang dan meriah, alhamdulillah penuh bludak semuanya. Dan ini yang saya sampaikan. Jadi kalau ada yang nggak suka, saya menyampaikan Pancasila harga mati buat Indonesia saat ini, NKRI Negara Kesatuan Republik Indonesia harga mati buat Indonesia saat ini. Dan kita mesti meyakini bahwa Bhinneka Tunggal Ika itu adalah harus kita pegang kuat-kuat. Kalau yang nggak suka, maka konform itu adalah bagian dari komunis. Komunis konform. Kenapa saya katakan demikian? Udah saya bahas pada waktu itu bahwa Piagam Madinah itulah Pancasila versi Indonesia. Piagam Madinah yang Rasulullah buat itulah UUD 45 yang murni dan konsekuen. Bhinneka Tunggal Ika, ayatnya barusan dibaca. Kami yang ciptakan kalian bersuku-suku dan berbangsa-bangsa, kata Allah. Lita'arafu, buat saling kenal, buat saling bersatu. Itu ayatnya barusan saya baca. Nabi mengatakan apa? Wala tabaghadu wa la ta'asadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwana. Ini pesan Rasulullah, Pak. Pesan Rasulullah. Bentuk negaranya bagaimana? Mau kerajaan boleh, yang penting tadi dalilnya innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Saudi Arabia mengambil bentuk kerajaan, silahkan, karena tidak ada bentuk baku dalam Islam sebuah bentuk negara. Maunya republik aja, itu Irak republik. Maunya monarki aja, itu Jordan monarki. Mau perdana menteri aja, itu Malaysia perdana menteri. Dan di antara semua bentuk kerajaan kita memilih, di antara semua bentuk pemerintahan kita memilih NKRI. Tahun berapa kita memutuskan itu? Tanggal 3 bulan 4 tahun 1950. Sebelumnya Republik Indonesia Serikat. Siapa yang bikin? Belanda. Sebelumnya kan negara Indonesia doang. Tanggal 17 Agustus tahun 1945. Nggak kuat kita digoyang terus. Akhirnya hanya bertahan 4 tahun kan. Bulan Oktober diganggu oleh Belanda, bikin perjanjian namanya Konferensi Meja Bundar. Diputuskan nggak ada Indonesia, yang ada Republik Indonesia Serikat, terdiri dari 9 kerajaan. Ada yang bilang 7, ada yang bilang 9. Ini mau pecah pada tahun itu tuh, mau pecah menjadi 9 kerajaan. Maka Mosi Integral Muhammad Nazir datang satu persatu ke semua kerajaan itu dan berkata, bergabunglah, bergabunglah. Nanti kita kelola sama-sama, nggak akan kehilangan apapun.
Dan kalau sekarang Bapak Muhammad Nasir masih hidup, kira-kira gimana? Apa yang dia bilang? Kira-kira mungkin dia hanya berucap menangis dan berkata inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan itulah yang ditangisi oleh keluarga kerajaan yang Al-Fakir temukan. Dan kita akan kumpul sebentar lagi di Jakarta, semua tanah waris wilayat ya, semua di seluruh Indonesia itu kami akan berkumpul dan akan kami sampaikan keprihatinan kepada Bapak Presiden Jokowi yang kita hormati. Kami mau menyampaikan sesuatu itu, dan kebetulan mereka mengangkat saya sebagai ketua pembina bekas kerajaan itu, ketua pembinanya. Alhamdulillah saya yang ditunjuk. Itu akan saya sampaikan dengan sebaik-baiknya, dengan sederas-derasnya air mata. Kalau perlu bercampur air mata darah, nggak ada ya, lebay ya. Tapi kita sangat prihatin. Ini kita lakukan karena kita cinta mati dengan negara kita, cinta mati dengan Pancasila kita yang berhasil menyatukan semua. Kenapa saya sering kumandangkan ini? Biar teman-teman merasakan tahu bahwa dalam Islam tidak ada bentuk kerajaan yang baku. Apapun silahkan, yang penting innallaha ya'muru bil adli wal ihsan. Dengan adil kagak ada yang lapar, dengan ihsan kagak ada yang khawatir. Dan dua ini konsep negara, adil, makmur. Dan ini ada dalam Al-Quran. Apa bunyinya? Allazina at'amahum min ju' wa amanahum min khauf. Sebuah negara yang tidak ada orang lapar di dalamnya, dan negara yang tidak ada orang takut di dalamnya. Ju' lapar, khauf takut. Ju' stabilitas ekonomi harus dikendalikan oleh pemilik negara gitu loh. Amanah min khauf itu pertahanan keamanan. Jadi negara akan kuat hebat ketika ekonominya stabil dan keamanannya terjamin. Cakap sekali dalam Islam. Ini diatur sedemikian rupa. Bentuknya mau bagaimana? Sesuaikan dengan keadaan. Kalau yang sesuai di Mekah, Madinah sana, Saudi Arabia, kerajaan bentuknya silakan. Karena homogen semuanya. Dari ujung ke ujung bahasanya Arab, betul? Yang di Irak begitu, yang di Malaysia begitu, yang di Brunei begitu, yang di Jordan begitu, yang di Amerika begitu. Tapi kita memilih dari semua bentuk itu adalah Mosi Integral Muhammad Nasir NKRI. Sekarang mereka sering teriak NKRI harga mati. Tapi ketika datang Pak RT kelurahan untuk ngajakin ronda, yang sambut anjing. NKRI yang mana? NKRI yang mana yang lo maksud? NKRI yang mana? Pernah hadir di RT RW rapat gitu? Pernah? Kenal yang namanya koperasi unit desa, badan usaha unit desa, kenal yang dulu kalau kita kenal zaman Pak Harto, ABRI masuk desa, kenal yang dulu kita bilang garis-garis besar haluan negara, kenal namanya orang tua asuh, kenal. Itulah yang membuat kita kuat. Lalu kemudian almarhum membuat transmigrasi, ya, negara yang lokal yang banyak daerah dipindahkan. Maka akhirnya orang Jawa pindah ke Sumatera taruh Kalimantan taruh ke Papua, orang Papua pindah ke Lombok pindah ke Sulawesi, terus pindah ke Bali dan seterusnya. Akhirnya transmigrasi, urbanisasi. Maka itulah yang membuat asimilasi dan membuatlah kita menjadi satu. Lihat, Bapak orang asli mana? Bapak orang asli mana? Padang, ini Bekasi ya? Buaran, Bekasi, Padang, Jawa Tengah, Betawi, Jawa Timur, Jawa Barat, ya? Indah kan? Selalu ala Nabi Muhammad. Ya, ini baru separuh belum kemarin. Macam-macam ada Jawa Tengah, Jawa Timur, ada yang apa tadi? Padang. Masya Allah, Allahu Akbar. Itulah Indonesia. Makanya saya awali tadi dengan keprihatinan yang mendalam. Jangan sampai ini dilupakan. Mohon maaf, dalam kajian saya enggak ilmiah dengan apa ayat, dengan hadis, dengan tafsir. Itu biarlah diambil sama yang lain. Enggak bicara soal yang lain, soal zakat, infak, sedekah, dan yang lain.
nggak membahas soal wudhu, soal batal, haram, mukrah, makruh, nggak bicara soal masih banyak yang lain. Silahkan setiap masing-masing. Dan saya mengkhususkan diri kalau kajian-kajian subuh ini khusus dengan sejarah. Kalau kajian fikih mungkin di tempat yang lain mungkin di tempat yang lain. Dalil Quran, hadis semua di tempat yang lain. Tapi saya mengkhususkan diri kenapa? Karena kagak ada yang ambil bagian soal ini, gitu. Kalau ada juga kita pilih yang lain, nggak ada yang bagian. Sehingga akhirnya ini yang mesti kita pahami. Ibu-ibu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala yang hadir dan selalu ibu-ibu menjadi dominan, ketahuilah semua di tanganmu, bukan di tangan bapak-bapak. Bapak-bapak itu bukan penentu, ibu-ibulah penentu. Karena pertama kali anak melek itu celung, itu ibu yang dicari. Darah dagingnya dari air susumu. Akhlakmu akan jatuh kepada anakmu. Kullu mauludin yuladu alal fitrah, fabawahu yuhawidani, au yunasrani, au yumajisani. Fabawahu ini bukan arti bisa diartikan bapak, bukan. Kedua orang tuanya lah. Dan yang paling menentukan al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Itu yang paling menentukan. Maka cerita karya ini, saya dengar cerita ini semua dari orang tua saya sendiri. Dari umi saya yang cerita begini. Dari umi saya belajar ini semua. Sehingga terbimbing terarah terus. Inilah, karena anak biar gimana pun awal mula, kalaupun setelah 10 tahun atau berapa lebih dekat kepada bapak atau nanti, tapi awal mula pelajaran pertama dari batita di bawah 3 tahun dia pasti lebih dekat dengan ibunya. Disitulah 90% terbentuk semua pikiran-pikirannya. Ibu yang kuat, negara yang kuat. Ibunya lemah, maka negaranya lemah. Kalau sekarang negara kita lemah, maka yang salah yang di belakang itu. Hati-hati ibu-ibu sekalian. Ibu yang marah kepada anak salah satu penghancur mental anak, penghancur sehancur-hancurnya. Ibu yang suka marah-marah dengan anak-anak. Nah, sedikit cerita terakhir penutup. Ini bukan canda tapi serius. Kemarin, dan saya mesti merekam ini. Saya kalau kata-kata yang harus saya sampaikan penting, saya merekamnya. Nah, saya bisa rekam. Karena ini bukan canda, tapi kocak, tapi lucu, tapi fakta gitu ya. Gak mungkin saya berangkat ke sebuah kota tanpa diundang. Jugu-jugu ngapain? Di bandara aja udah ribut, orang selamaan semua ya. Pasti ya. Jadi saya ke Malang kemarin diundang di 6 masjid, 6 titik lah, 6 titik pengajian. Yang pertama silaturahim, ya silaturahim. Saya wanti-wanti kepada panitia, pokoknya kalau saya datang ke satu daerah harus silaturahim dengan Kapolres, Kapolsek setempat, Koramil, Kodam, ya Kodim setempat, saya harus silaturahim ke sana. Itu wanti-wanti saya pesan dengan orang yang mengundang. Kalau mengundang saya mau kesana dulu. Nah, ternyata di Polres, di Polsek lagi ada giat, jadi nggak bisa. Ke tempat lain saya berkunjung, silaturahim saja. Lalu kemudian hari berikutnya mulai berceramah di masjid. Materi saya sampaikan lebih dulu. Nggak ada lain, nggak ada bukan, persatuan dulu. Nggak ada lain, nggak ada bukan. Semua materi memperjuangkan tauhid, meluruskan sejarah, itu yang saya sampaikan. Ya, alhamdulillah masjid pertama penuh dan alhamdulillah luar biasa. Yang kedua juga demikian, yang ketiga juga demikian. Tahu-tahu bukan di masjid, di sebuah aula isinya semua wanita karena kajian kaum ibu. Kajian kaum ibu sore, siangnya mendengar kabar katanya nggak boleh ada pengajian di Malang, begitu. Kan luar biasa itu. Maka dipertemukanlah dengan orang perwakilan yang melarang. Katanya kalau ada terus akan didemo, begitu. Lalu kemudian bertemulah difasilitasi dengan beberapa kawan dan ada 7, 6, 8 orang polisi yang ikut hadir dalam pertemuan itu. Diundanglah orang yang melarang itu. Tiba-tiba melarang masuk dan berkata, pokoknya Haikal Hasan nggak boleh ceramah di Malang. Kata Pak Polisi samping saya, apa nggak dengar dulu ceramahnya? Pokoknya nggak boleh. Alasannya apa? Pokoknya nggak boleh. Kita kalau ketemu orang begitu gimana cara ngomongnya? Pokoknya nggak boleh. Kami NKRI. Lo dengerin dulu ceramahnya. Pokoknya nggak boleh. Ceramahnya keras, radikal. Ceramahnya pokoknya nggak boleh. Ya Allah. Iya deh nggak boleh, nggak apa-apa deh, gue pulang. Pokoknya nggak boleh, pokoknya nggak boleh.
Ceramahnya gitu, pokoknya nggak boleh. Ya Allah ya Rabbi, pokoknya nggak boleh. Jadi pokoknya nggak boleh, karena menebarkan kebencian. Lalu saya bilang yang mana baik-baik gitu, yang mana menebarkan kebencian? Ada nggak contohnya ceramahnya? Pokoknya nggak boleh. Ada, pokoknya ada. Akhirnya mungkin sedikit emosi saya berkata, kalau ada, saya tulis cek sekarang 1 miliar rupiah di depan semuanya. Ini saya bilang, saya 1 miliar saya bayar, satu aja ceramah saya yang menebarkan kebencian, ngatain suku, ngatain pemerintah, ngatain presiden, ya, ngatain suku tertentu, ngatain agama tertentu, ngatain gereja, ngatain saleh, ngatain pendeta. 1 miliar sekarang saksinya semua orang. Nggak bakal saya tutup nih, cepetan 1 miliar saya bilang. Dia buka handphone, ternyata nggak ada, emang nggak ada kan? Ya pokoknya nggak boleh. Saya bilang ya Allah ya Rabbi, ya udah nggak boleh ya udah. Tapi ternyata kesian ibu-ibu lu kumpul banyak, maka saya datang dan yang saya berikan ceramah untuk ibu-ibu apa? Lie to me, materinya lie to me. Saya berikan kepada ibu-ibu ilmu yang saya punya sertifikat untuk itu, yaitu face reading, membaca wajah kalau suami-suami lagi bohong bagaimana tanda-tandanya. Demi Allah saya bersumpah itu materinya. Dan karena khusus ummahat di sebuah aula bukan di masjid. Demi Allah itu materinya. Lalu bagaimana menyuruh anak mau sholat dengan ikhlas, nggak pakai ngotot, nggak pakai marah-marah. Itu materinya. Tujuannya membina rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warahmah. 2 orang perwakilan masuk mendengarkan, dan setelah itu ditanya oleh staf kami, bagaimana materi Ustaz Haikal? Bagus banget gitu. Tapi begitu keluar, ternyata di video ada yang teriak usir gitu. Rupanya keberatan memberikan materi face reading. Jadi yang keberatan, saya menyampaikan materi bagaimana membaca wajah suami yang lagi bohong. Tujuannya supaya suami-suami nggak bohong sama istrinya, itu doang. Itu yang saya sampaikan di Malang untuk itu, khusus untuk itu. Lalu kemudian nggak boleh. Akhirnya ya udah kita ke Batu, masih ceramah di Batu, di 2 titik di Batu sampai ke pesantren, kami mengunjungi pesantren di Batu dan kemudian baru kembali ke Jakarta. Ya, begitulah cerita yang terjadi di Malang. Namun di sosial media diusir gitu loh, rakyat mengusir, masyarakat mengusir, padahal nggak ada orangnya. Ya paling 3 orang ada kali 3 orang, 4 orang malah kali 4 orang maksimum. Diusir. Tapi jangan lupa Bapak Ibu sekalian, saya sampaikan tahun 2022 ini tahun buzzer. Tahun buzzer yang merajalela. Apapun kata buzzer benar di sosial media. Apapun kata media mainstream benar gitu loh. Dan kita lihat faktanya demikian. Ya. Hati-hati dalam memilih berita, jangan pernah baca berita-berita yang demikian, jangan pernah forward, jangan pernah simpan, buang jauh-jauh karena mereka penebar hoax dan hoax yang mereka sampaikan selalu menjadi kebenaran. Jadi ingat kata-kata Aristoteles. Ya, satu orang gila itu kalau umpamanya rame-rame itu yang benar ya orang gila gitu ya. Yang waras pasti salah karena cuma sendiri yang waras. Kalau lebih kayak begitu. Hadanallah wa iyyakum, saya cukupkan sampai di sini. Kalau mau tanya silakan tafadhol pertanyaan. Mengingat waktu, satu pertanyaan